Ada yang tahu mungkin Mbak Fania ada masalah masuk mungkin? Di WA di grup itu saya lihat infonya sudah membaca. Mungkin kita mulai saja ya, sambil menunggu Mbak Fania. Semuanya sudah siap di depan kamera, di depan laptop, di depan HP. Sudah siap? Mas Rafael? Sudah, Pak. Siap. Mbak Vika sudah siap? Sudah, Pak. Pak Musa sudah siap? Sudah, Pak. Baik. Ya, kita mulai saja ya, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Dulu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi tentang Pitagoras, ya, tentang Pitagoras. Sudah sampai perbandingan kalau tidak salah ya, perbandingan segitiga siku-siku yang khusus. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal dari teorema Pitagoras. Nah, saya akan kalau seperti ini kelihatannya terlihat kecil ya, mungkin saya perbesar saja sehingga untuk membaginya kita akan share full saja. Baik, saya akan share seluruh layar. Ya. Baik, kita akan bahas tentang soal-soal Pitagoras sambil mengingat materi yang sudah kita pelajari. Ya. Anak-anak sudah di sekolah sudah ulangan harian belum? Pitagoras? Belum. Belum ya, baik. Oke, untuk soal Pitagoras, nomor 1 ya. Sini, berdasarkan gambar di bawah ini, pernyataan yang benar adalah, nah ini ada segitiga siku-siku PQR, siku-sikunya DI, kemudian PR ini sisi miring, ya, sisi miring. Sebentar, kelihatannya ada yang masuk, saya keluarkan dulu. Mungkin Mbak Fania mungkin ya. Mana ini ya? Enggak ya? Tidak, oke. Oh ini. Ya. Belum munculnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Baik, Mbak Fania sudah bisa mendengar? Sudah bisa dengar Mbak Fania? Halo Pak, mohon maaf tadi saya telat. Oh ya, enggak apa-apa, ini baru mulai Kak.
Baik. Saya akan mulai, ini baru mau nomor 1 nih. Baik. Oke, berdasarkan gambar di bawah ini, pernyataan yang benar adalah, jadi ini kan PR itu sisi miring ya. Jadi PR itu sisi miring, maka tentunya kan PR kuadrat itu sama dengan, ya, jadi PR kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu PQ kuadrat ya, ditambah dengan VR kuadrat. Ya. Jadi ini adalah sisi miring. Ya, sisi miringnya itu PR. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini mana yang sama dengan ini, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah VR kuadrat. Jadi ini ya, jawabannya adalah A. Ini berlaku teorema Pythagoras. Ya, ini rumus ya, rumus umum. Jadi di sini namanya teorema Pythagoras. Baik. Bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya pada sebuah segitiga siku-siku, panjang kedua sisi siku-sikunya adalah 12 cm dan 5 cm. Panjang sisi miringnya adalah, jadi kita buat sketsa, ya, kita buat sketsa, misalkan ini segitiga siku-siku, ya, mohon maaf ini tidak bagus. Jadi ini 5 cm, di sini 12 cm. Yang ditanyakan itu ini sisi miringnya, ya, X gitu ya. Maka X kuadrat itu sama dengan, sesuai dengan teorema Pythagoras, itu sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga kalau kita hitung 5 kuadrat itu 25 ditambah 12 kuadrat itu 144. Hingga kalau dijumlahkan 169. Ini adalah X kuadrat, maka X-nya itu sama dengan akar dari 169. Nah, akar dari 169 itu sama dengan 13. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 13. Itu jawabannya B ya, B. Nah, ini penggunaan dari teorema Pythagoras. Oke, bagaimana bisa ya? Iya. Bagaimana bisa ya dipahami? Kita lanjut ulang. Panjang hipotenusa segitiga siku-siku adalah, nah, jadi di sini ada hipotenusa. Hipotenusa itu sama saja dengan sisi miring. Ya. Di hipotenusa itu sama dengan sisi miring. Panjang hipotenusa segitiga siku-siku 20 cm, sedangkan panjang salah satu sisi siku-sikunya 12. Panjang sisi siku-siku yang lain adalah, nah jadi kalau kita buat sketsa, ya, itu. Ini siku-siku, sisi miringnya itu 20 cm. Kemudian salah satunya itu 12 cm. Nah, di sini berapa ini X ini? Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, ya, teorema Pythagoras, itu berlaku apa ini? Kalau ini 20-nya itu sisi miring, berarti X kuadrat itu sama dengan apa? Sisi miring, yaitu 20 kuadrat dikurangi, kan gitu ya. Dikurangi 12 kuadrat.
Atau bisa juga 20 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, sehingga kan kalau ini 12-nya pindah roh kan jadi negatif, jadi seperti ini. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan 400 dikurangi dengan 144. Jadi sama dengan sama dengan 256 ya. Ya, 256. Jadi X-nya berapa? Akar dari 256, yaitu sama dengan 16. Jawabannya adalah ini. Ini cara pertama ya, cara pertama. Cara lain dengan menggunakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras sudah ya. Yaitu apa? Yang sini diketahui itu 12, kemudian titik-titik, kemudian 20. Nah, di sini ini bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan KPK-nya. Dibagi dengan 4, itu hasilnya 3. Ini dibagi dengan 4, hasilnya 5. Pasangan 3 dan 5 itu berapa? 4 ya. Triple Pythagorasnya 3, 4, 5 gitu kan. Nah, maka di sini berapa? Ya, di sini maka kalau ke bawah itu dibagi, kalau ke atas itu dikali, ya, dikali 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, jadi bisa seperti ini. Dengan menggunakan triple Pythagoras yang sederhana, yang paling sederhana. Ya, bisa juga seperti ini, bisa juga dicari ya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, bisa juga cara lain gini. Oke, bisa ya. Saya lanjut. Terlalu cepat atau tidak ini anak-anak? Tidak. Tidak ya. Karena kalian nulis atau tidak ini? Iya. Oke, kalau misalkan nulis ya saya perlambat, kalau misalkan belum ditulis ya saya agak cepat, nanti kan nanti kita upload ya di sini ya. Oke. Saya lanjut nomor 4 ya. Keliling segitiga ABC adalah, nah di sini diketahui 8, 17. Jadi keliling itu kan di sini sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Sedangkan AC-nya belum tahu ya. Sini masih tanda tanya ini berapa gitu. 8, 17. Nah, kalau hafal triple-nya di sini langsung ketemu sebenarnya. Hafal enggak triple-nya? Kalau 8, 17 itu pasangannya berapa? 40. 40. Nah, ini kita cari AC dulu ya. Jadi dicari AC. AC itu kan sama dengan, atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat kan. Ini kan sisi miringnya 17. Nah, sehingga diperoleh 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 289. 289 dikurangi 64.
225. Nah, berarti AC itu sama dengan akar dari 225, yaitu 15. Ini AC-nya ketemu. Jadi kelilingnya itu sama dengan ya AB tambah BC. AB-nya itu 8, BC-nya itu 17, kemudian AC-nya sama dengan 15. Nah, jadi berapa ini? Di sini 25, 35, 40. Nah, jadi kelilingnya sama dengan 40. Ya, tadi yang jawab 40 itu keliling ya, bukan AC. Ya, seperti itu. Bisa dilanjut ya. Oke, saya akan dulu. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Ya, oke. Ya. Nomor 5. Pada segitiga siku-siku berlaku P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Dengan P, Q, dan R merupakan ukuran panjang sisi-sisi dari segitiga tersebut. Sudut siku-sikunya adalah, nah, jadi kalau ada seperti ini, berarti di sini yang paling panjang berapa? Yang paling panjang apa ini? Antara P, Q, dan R. Kalau rumusnya seperti ini sisi yang paling panjang apa? P, Q, atau R? P. P ya. Jadi yang paling panjang itu P. Berarti kira-kira seperti ini. Nah, ini P-nya. Kemudian ini P, ini R. R-nya R kecil ya. R-nya R kecil. Kemudian menaruh titik P-nya di mana? Ini sudutnya siku-siku. Menaruh P-nya di mana ini? Kalau P-nya di sini, maka P besar di mana? Nah, kalau belum tahu ini saya kasih tahu ya, Nana ya. Jadi kalau titik panjang sisi ini adalah Q, ya, panjang ini adalah Q, maka titik Q, titik sudut Q itu berada di depannya yang menghadap ini, yaitu yang mana? Yang sini. Nah, maka ini ya, ini adalah titik Q. Kemudian ini ada P, maka titik P itu di hadapannya, yaitu apa? Di sini, P. Kemudian R-nya di sana, yaitu sini, R. Nah, di sini sudut siku-sikunya, ya, jadi terlihat bahwa sudut siku-siku ada di apa ini? P-nya di tengah, yaitu apa? V, P, R. Nah, jadi sudutnya adalah sudut QPR. Jadi jawabannya adalah B. Ingat kalau ini titik P, ini sisi P, maka sudutnya di sini. Atau titik sudut P di sini, maka panjang sisi yang di sana itu P kecil. Itu sudah
kesepakatan ya. Jadi misalkan kalau misalkan lagi kalau ada segitiga ABC gitu ya. Nah, segitiga ABC. Misalkan ini A, ini B, ini C, maka panjangnya itu yang sana itu B. Kemudian ini C berarti di sana itu juga C, tapi C kecil. Nah, sini A kecil panjangnya. Ini sudah kesepakatan gitu ya. Jadi ini mohon untuk diingat-ingat. Kita lanjut. Oke. Sebuah segitiga siku-siku ABC di titik A. Jika C 8, B 15, maka panjang sisi A adalah. Nah, kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan ini segitiga siku-siku. Gitu. Titik A siku-siku berarti ini adalah titik A. Maka titik B dan C ini kita apa namanya? Kita pilih di sini B, di sini C. Nah, berarti kan karena ini adalah titik sisi C, C kecil, yaitu berapa ini 8. Kemudian B-nya di sini, B sama dengan 15. Nah, sekarang ini A sama dengan berapa kan ya. Nah, ini dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh ya bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti A kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, jadi berapa ini? 225 ditambah 64. Nah, berapa ini? 228, 6, bukan. 289. 289 ya. Nah, jadi A-nya berapa nih? Akar dari 289. Kalau tidak salah ini 17 ya. Betul ya? Di A-nya sama dengan 17 di sini. Itu pakai triple Pythagoras juga bisa kan, Pak? Iya, ini kan triple Pythagoras ini. Yang ini ya. Karena 8 15 maka pasangannya 17 gitu ya. Tuh. Nah, jadi triple Pythagoras itu ya, triple Pythagoras itu kan 3, 4, 5. Terus 5, 12, 13. 7, 24, 25. Terus 8, 15, 17. Nah, jadi kalian menghafalkan ini saja itu nanti akan mudah ya, bisa digunakan untuk soal-soal yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Ya, itu menggunakan triple juga bisa langsung ketemu ya. Kalau dengan penghitungan itu seperti ini. Oke. Bisa dilanjutkan atau ditulis? Nah, kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar. Nilai J pada gambar di bawah adalah ini. Ini masih ada yang kurang ya. Ini harusnya ini siku-siku ya. Ini siku-siku. Nah, nilai Y berapa? Berarti kita cari nilai X dulu ya. Kan yang ditanyakan ini. Nah, berarti kita cari X-nya dulu. Maka X, karena ini 3, 4 ya. Jadi 3, 4, X. Maka X-nya ini sama dengan 5 ya. Ini 5 kan? Nah, sesuai dengan triple Pythagoras tadi, 3, 4, 5. Nah, sekarang ini ada 5, 12, di sini berapa Y-nya? Sehingga
Y sama dengan 5, 12, jadi ada 5, 12, yang satunya 13, maka ini Y sama dengan 13. Jawabannya ini A. Dengan menggunakan triple. Atau cara lain, ya cara biasa, itu bisa juga gini. X kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi X-nya sama dengan akar 25, yaitu sama dengan 5. Gitu ya. Nah, kemudian Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 12 kuadrat. Karena X-nya itu 5, berarti ini 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, 225 ditambah 1, 4, kok 225? 25 ya, maksud saya. Ini maksud saya 25 ditambah 144, berarti 169. Nah, ini Y kuadrat. Sehingga apa? Y sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Jawabannya ini A. Ya. Sama juga dengan triple atau dengan biasa menggunakan teorema Pythagoras. Ya, bisa ya? Lanjut. Kita lanjut lagi. Keliling sebuah persegi adalah 32. Jadi diketahui keliling dari persegi itu sama dengan 32. Artinya apa? Artinya S, keliling itu kan 4S ya. 4S sama dengan 32, berarti S-nya sama dengan 32 dibagi 4, yaitu 8. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, ini persegi, maka ini 8, 8, 8, 8 ya. Nah, panjang diagonal persegi tersebut adalah, nah di sini kita buat diagonal. Nah, tentunya kan kamu bisa menggunakan teorema Pythagoras, bisa menggunakan sudut istimewa. Kalau persegi itu dibagi diagonal, di sini tentunya 45, 45, berarti sama sisi kan. Ini 8, berarti di sini berapa? Nah, X-nya. Jadi diagonal itu ya, sama dengan apa ini? Akar dari, karena ini tidak pakai kuadrat, akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Atau akar dari berapa ini? 8 kuadrat tambah 8 kuadrat itu 2 kali 8 kuadrat ya. 2 dikali 8 kuadrat. Nah, ini sama saja dengan akar 2 dikali akar 8 kuadrat. Nah, ini akar 2 dikali akar 8 kuadrat, karena ini kuadrat, maka ini sama dengan 8. Jadi, diagonalnya berapa? Diagonalnya sama dengan 8 akar 2. Atau menggunakan perbandingan juga bisa. Ya. Ya, atau dengan perbandingan sisi-sisi ya. Jadi karena sisi segitiga istimewa. Ini ya. Ini kan 45. 45, di sini 8, ya 8. Ini kan perbandingannya itu kan 1 akar 2 gitu ya.
Nah, sehingga X di sini menjadi apa? Kita gunakan salah satu X per 8 sama dengan akar 2 per akar 2 per 1 gitu ya, per 1. Ini apa namanya perbandingannya. Nah, sehingga X-nya sama dengan ini dikalikan ya 8 akar 2. Ketemu ya. Ada cara lain yaitu dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa, yaitu sudutnya 45 derajat. Ya. Ya, jadi ini cara lain. Ya. Oke, kita lanjut. Atau ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, saya lanjut. Suatu segitiga dengan panjang sisi 8 cm, 12 cm, dan 17 cm. Termasuk jenis segitiga apakah ini? Apakah lancip, sama sisi, siku-siku, atau tumpul? Ya. Kita lihat di sini ya. Sisi terpanjang itu sama dengan 17 cm. Nah, dan 17 kuadrat itu sama dengan berapa tadi? 89. 289. Nah, kemudian 8 kuadrat tambah 12 kuadrat itu 64 tambah 144. 208 ya. Betul kan? Nah, ternyata dari sini 289 kan lebih besar dari 208. Artinya bahwa 17 kuadrat itu lebih besar dari 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kalau yang sisi miringnya dikuadratkan atau sisi yang terpanjang dikuadratkan itu lebih besar dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka menyebabkan apa? Tumpul. Segitiganya apa? Karena sisi terpanjang dikuadratkan lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Dua sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Ya, karena ini lebih yang terpanjang itu lebih besar dari jumlah keduanya. Ya, jadi kalau A, B, C dengan C terpanjang, ya, dengan C terpanjang, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu menyebabkan segitiganya apa? Siku. Kalau C kuadrat lebih besar A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya tumpul. Kalau C kuadrat lebih kecil dari
A kuadrat tambah B kuadrat, itu maka segitiganya lancip. Nah, seperti ini. Bisa? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Saya lanjut lagi soal nomor 10. Panjang sebuah tangga adalah 10 meter. Tangga tersebut disandingkan pada tembok sehingga jarak ujung bawah tangga dari tembok 8 meter. Maka jarak ujung atas tangga dari tanah adalah, jadi di sini ada tembok, ya, tembok, kemudian ada tangga, itu. Nah, jarak, ya, ini tangganya, oke, ya. Anu di bawah di. Nggih. Tindakan mati bagi satu ini ya. Oh, Ini Pak. nggih. Bukan. Oke. Ya, ini panjang tangganya 10 meter. Kemudian jarak ujung bawah tangga ini dengan dari tembok ke sini itu 8 meter. Yang ditanyakan adalah maka jarak ujung atas tangga ini, ya, dari tanah, dari sini. Berarti yang ditanyakan T gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa ini segitiga siku-siku. Maka berlaku teorema Pythagoras. Yaitu apa? T kuadrat, ya, karena sisi miringnya itu yang 10, berarti ini 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan 100 dikurangi 64, sama dengan 36. Jadi T-nya sama dengan akar dari 36, yaitu berapa? 6. Ya, tingginya atau jarak ujung atas tangga dengan tanah itu 6. Ini. Atau dengan cara apa? Atau dengan triple Pythagoras. Bagaimana? Di sini ada 8 titik-titik 10. Kalau dibagi 2 ini 4, dibagi 2 ini 5. Ya. Pasangannya berapa? 4, 5, pasangannya 3 kan? Nah, tentunya kalau dikalikan 2, maka ini 6. Jadi jawabannya di sini 6. Itu menggunakan triple. Ya, jadi kenapa ini dibagi 2? Karena untuk menyederhanakan FPB dari 8 dan 10 itu kan 2. Bisa ya? Lanjut lagi, soal nomor 11. Bilangan berikut ini yang bukan triple Pythagoras adalah, yang bukan triple Pythagoras. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang A ini jelas triple ya, karena ini merupakan triple Pythagoras dasar, kalian sudah hafal. Nah, yang ini yang B, yang terpanjang 20, berarti 20 kuadrat itu sama dengan 400. Nah, sekarang 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 144 ditambah 225. Ini sama dengan 369 ya. Ya. Karena
400 tidak sama dengan 369, maka bukan triple ya. Bukan triple Pitagoras. Nah, sekarang yang C. Ya sudah, jawabannya berarti B ya. Karena bukan kan? Apa betul yang C ini triple? Yang C. Nah, ini bisa kita lihat. Ya, ini bisa dengan disederhanakan atau bisa dicari ya. Di sini yang terpanjang 30 kuadrat berarti 900. Kemudian 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 18 kuadrat itu 2 coba nih. Saya enggak hafal ya. 324. 294. 324. 324. Ditambah 24 kuadrat itu 576 ya. Ya. Ini sama dengan berapa nih? 0 900 ya, sama ya. Jadi karena ini itu sama ya, sama, maka apa? Maka merupakan triple. Nah, ini juga begitu. Ya, bisa juga dengan triple apa triple? Nah, dibagi biar jadi sederhana juga bisa. Dibagi 2 itu 5, bagi 2 12, bagi 2 13 kan. 5 12 13 kan triple. Atau bisa juga dengan cara yang ini, 26 kuadrat berapa? 26. Ini 100 tambah 576. Berarti 676. Ini benar 676 nih. Betul ya? Sama, maka merupakan triple. Gitu ya. Nah, ini untuk mengecek karena yang ditanyakan mana yang bukan merupakan triple, berarti yang bukan triple itu adalah yang B tadi ya. Di yang ini saya lanjut ya. Oke. Jika A 16, 20 adalah triple Pitagoras dan 20 bilangan terbesar, maka nilai A adalah, jadi A 16, 20 ini yang terbesar. Berarti kita bagi dengan apa KPK 16 dan 20 itu 4 ya. Dibagi 4 maka ini 5, dibagi 4 ini 4. Nah, karena ini merupakan triple, maka tentunya kan pasangan dari 4, 5 itu adalah 3 pasangannya. Ya, sehingga kalau kita kembalikan berarti kalikan dengan 4. Jadi apa? A sama dengan 3 dikali 4, yaitu 12. Gitu ya. Saya lanjut. Kalau sudah diketahui luas segitiga KLM 54 cm persegi, maka panjang KM adalah, diketahui luas segitiga KLM. Nah, misalkan ini adalah X. Tuh.
Maka karena diketahui luas segitiga KLM itu 54, padahal ini kan ini sisi siku-siku ya, berarti X dikali 9 per 2 itu sama dengan 54. Gitu. Berarti X dikali 9 sama dengan 108. Maka X-nya sama dengan 108 dibagi 9. Berapa? 12 ya? Betul ya? 12. Jadi X-nya sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan panjang KM. KM kuadrat sama dengan apa? KL kuadrat ditambah LM kuadrat. KM-nya itu yang ditanyakan, KL-nya 12 kuadrat ditambah LM-nya 9. 144 ditambah 81. 225. Nah, sehingga KM sama dengan akar dari 225, yaitu 15. Jadi jawabannya KM adalah 15. Bagaimana, bisa? Bisa. Baik, saya lanjutkan dengan nomor berikutnya, 14. Diketahui segitiga ABC sama sisi ABC. A, B, C. Ini sama sisi. Dengan panjang AB 10, berarti semuanya 10 cm. Maka panjang garis tinggi CD itu ini, ya, itu berapa? Nah, tentunya kan karena ini 10, kan berarti karena ini 60 gitu ya, maka diketahui BD sama dengan 5 cm. Betul ya? Karena separuh dari AB, ini 10, AB-nya 10, maka separuhnya 5. Kemudian panjang BC itu 10 cm. Nah, kita menggunakan perbandingan tadi ya, perbandingan kalau ini 60, 30 berarti ini 2, terus ini 1, sana akar 3 ya. 1, 2, akar 3. Nah, maka panjang garis tinggi. Nah, ini kan ini C, ini D. Berarti ya, di sini B. Maka CD dibanding dengan ini 10 ya. Dengan BD itu sama dengan berapa nih? 10 CD, 10 per salah. Kan ini perbandingannya ya, perbandingannya itu
Ini 1 dibanding akar 3. Padahal diketahui BD-nya 10, berarti CD per 10 sama dengan 1 per akar 3. Atau CD-nya sama dengan 1 per akar 3 kali 10. Nah, berapa ini ya? Ini kan sama dengan 10 akar 3, 10 akar 3, 10 per akar 3 gitu ya. Aduh, sorry. Ya. Jadi ini kan CD itu sama dengan 10 per akar 3. Nah, ini kita sederhanakan. Sederhanakan dikali dengan akar 3 per akar 3. Ya, jadi CD sama dengan 10 per 13 kali akar 3 kali akar 3. Ini akar 3 per akar 3 itu kan 1. Jadi semua bilangan kali 1 sama. Ini berarti ini tadi akar ya, 10A per akar 3. Nah, jadi di sini 10 akar 3, di sini akar 3 kali akar 3 itu berarti 3 kan? 3. Oh, ada kekeliruan, yang salah saya nih. CD per BD kok 1 per akar 3, harusnya kan CD-nya itu yang akar 3 ya, akar 3 per 1 begitu. Nah, salah nih saya. Jadi salah, jangan di ini dulu. Ya, jadi tadi itu harusnya kan CD per BD itu sama dengan CD-nya dulu, berarti akar 3 per DB-nya 1. Sehingga CD per BD-nya diketahui 10, sama dengan akar 3. Berarti CD sama dengan, ini naik, jadi 10 akar 3. Bentar. Ada yang salah lagi. Anak-anak tahu kesalahannya di mana nih ya? BD-nya sama dengan berapa? Nih, 5 kan? 5 ya? Kan ini diketahui nih, BD sama dengan 5 cm karena BC 10. Atau AB 10 kan berarti kan BD itu separuhnya, berarti 5. Gitu ya. Sehingga diperoleh ini per 5. Oke. Sehingga diperoleh CD per 5 ya sama dengan akar 3, maka CD-nya sama dengan 5 dikali akar 3 gitu ya. Sebenarnya hanya gini aja, jadi yang betul yang B. Ini dengan menggunakan perbandingan. Silakan bertanya kalau kurang jelas. Tadi saya banyak kesalahan tadi. Sudah? Sudah jelas ini ya? Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, maka panjang BH. Nah, jadi
dari B ke di sini. Ini berarti diagonal ruang kan? Jadi HB itu merupakan diagonal ruang. Masih ingat panjang diagonal ruang? HB sama dengan akar dari apa? Akar dari AB kuadrat Ditambah AD kuadrat ditambah HD oh salah, kuadrat. bukan. Ya, harusnya ini apa? H D kuadrat ditambah BD kuadrat gitu kan? Ini tambah ini. Ya, sehingga karena BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Maka di sini kita tuliskan ya. Jadi HB sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah BD-nya D kuadratnya kita kali dengan ini. AB kuadrat tambah AD kuadrat. Sehingga diperoleh HD. HD itu ini ya. Panjang rusuknya 10. Berarti ini akar dari 10. AB-nya juga 10 karena kubus. 10 ini juga 10. Berarti akar dari 3 kali 10 kan? Atau 30. Ini 100 ya nih ya. 100. HD itu kan 10. Nah, dikuadratkan jadi 100 ya ini. Ini juga 100 nih. 100 berarti 3 kali 100, jadi sama dengan akar 300. Nah, harusnya ini ketemunya akar 300. Di sini ini nolnya kelebihan. Ya, jadi yang betul itu akar dari 300. Oke, bisa ya. Baik, Nana, kelihatannya ini sudah 5:30. Saya kira ini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kita bisa lanjut lagi untuk pertemuan yang akan datang. Nah, sebelumnya, ya, sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan, Nana? Tidak. Ya, baik. Jadi kita untuk waktunya sementara kita menggunakan yang sore dulu ya. Kalau malam itu ternyata banyak sekali gangguan. Ini tadi sudah ada yang datang tadi diminta habis isya suruh pengajian. Jadi untuk sementara kita sore dulu. Besok kalau pas waktu malamnya longgar kita gunakan yang malam. Begitu ya, Nana ya. Kita jumpa lagi besok Selasa sore. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, dan ini nanti materinya akan saya upload di GC, baik itu videonya maupun PPT-nya ini ya, akan saya upload. Oke, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Ya, sama-sama.